Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2079 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini melawat kami semua dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pemazmur mau berbagi kesaksian tentang pengalaman hidupnya, di mana dia di saat ada satu tekanan yang luar biasa yang menekan dia, sehingga dia ada di titik di mana dia melihat bahwa pertolongan yang nyata itu hanya datang dari Tuhan. Makanya di ayat 1 dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saya melihat di sini bahwa pemazmur mau menceritakan bahwa kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Saudara, ada berapa banyak di antara kita berharap orang yang pernah kita tolong akan menolong kita di waktu kita mengalami satu pergumulan, tapi ternyata kita kecewa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Amin. Makanya di ayat 2 di sana, pemazmur mau meneguhkan kita dengan firman Tuhan ini, bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi pertolongan kita bukan datang dari manusia. Walaupun memang terkadang Tuhan memakai manusia untuk menjadi perantara, untuk menolong kita ketika kita ada dalam kesusahan. Tapi ingat, pertolongan kita bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar yang pertama, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Artinya apa? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan menolong saudara yang datang kepada Tuhan, yang berseru, berdoa kepada Tuhan, maka mereka akan melihat pertolongan dari Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam persoalan pergumulan, berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan turun tangan menolong saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Selalu saya bilang, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan selalu terbuka tangannya menyambut orang-orang yang datang kepada Tuhan. Mungkin saudara tadinya saudara mengandalkan dirimu sendiri, kekuatanmu, koneksi, relasi, keuangan, harta benda, pangkat, jabatan saudara, dan berakhir dengan kegagalan, kehancuran. Saudara jangan malu datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menerima kita dengan sukacita. Dialah satu-satunya pribadi yang mau menerima kita apa adanya. Jangan malu saudara. Kalau saat ini saudara membutuhkan satu pertolongan, datanglah kepada Tuhan, berseru berdoa, maka saudara akan melihat Tuhan sendiri yang akan menolong saudara. Yang berseru, berdoa, minta pertolongan Tuhan, maka saudara akan melihat cara Tuhan yang heran dan ajaib akan beracara dalam kehidupan saudara untuk menolong, mengangkat saudara dari segala keterpurukan, sakit, kebangkrutan. Tuhan akan datang menolong saudara. Haleluya. Sebab pertolongan kita datang dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan menjaga saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan menjaga saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan di ayat 3 sampai ayat 5 di sini dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang turun tangan menjaga saudara, maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara goyah. Tuhan tidak akan membiarkan saudara terombang-ambing dengan ombak pencobaan yang begitu berat, yang mau menghancurkan kehidupan saudara. Sebab Tuhan akan menjaga saudara 24 jam. Tuhan tidak akan tidur. Tuhan akan berjaga-jaga buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut, saudara. Sebab Tuhan yang menjaga kita. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia ada di tengah-tengah orang-orang jahat, dia nggak takut. Saudara, lihat ketika Daniel dibuang di gua singa. Apakah dia ketakutan? Tidak, saudara. Justru sebaliknya, singa-singa itu yang ketakutan lihat dia. Jadi saudara lihat reaksi orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan saudara. Mereka sebenarnya ketakutan kehadiran saudara di tengah-tengah mereka. Karena mereka merasakan ada kuasa yang luar biasa menyertai saudara. Makanya saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap berani walaupun dia ada di tengah-tengah orang radikal sekalipun. Dia tidak takut, sebab dia percaya Tuhan menyertai orang-orang yang berseru berdoa, minta pertolongan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang Maha Kuasa itu, Dia akan menjaga dia 24 jam. Tuhan tidak akan tidur. Tuhan akan memberikan dia keamanan, sehingga dia tetap tenang walaupun badai menyerang. Tuhan menjamin bahwa Tuhan tidak tertidur. Tuhan menjaga kita. Artinya Dia akan mengawasi kita, saudara. Sehingga kita tidak khawatir,
tidak takut, tidak cemas. Walaupun di sekeliling kita ada binatang-binatang buas, orang-orang yang jahat sekalipun. Sebab Tuhan menjaga saudara dan saya, umat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar bahwa Tuhan akan pastikan kita itu aman. Amin. Perhatikan ayat 6 sampai ayat 8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang berseru, berdoa, minta pertolongan pada Tuhan, maka Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu akan turun tangan, menjaga, melindungi kita 24 jam. Tuhan akan pastikan kita aman. Makanya sudah perhatikan, ketika Daud, dia ada di tengah-tengah kepungan musuhnya, Daud tetap tertidur lelap, karena dia percaya Tuhan yang menjaga dia. Amin. Maka firman Tuhan ini meneguhkan kita, tidak akan ada yang menyakiti kita. Matahari sinarnya itu, kata firman Tuhan ini, tidak akan menyakiti kita. Bulan pada waktu malam tidak akan menyakiti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Siang dan malam kita akan tetap aman dari serangan musuh-musuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita nggak perlu takut, sebab Tuhan menjadi penjamin kita. Kalau kita berseru, berdoa, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Dan Tuhan akan pastikan saudara dan saya aman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Mungkin kita mengalami satu pergumulan yang berat seperti masa-masa pandemi yang sudah kita lewati 3-4 tahun yang lalu, saudara. Saudara lihat, Tuhan tetap menjamin kehidupan saudara dan saya. Betul, satu dunia ini mengalami masa-masa berat karena pandemi itu, tapi kita, anak-anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Betul, kita mungkin tidak mendapat gaji yang full, atau mungkin ada yang sudah di PHK, dirumahkan, sehingga tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Tapi bersyukur kita masih dipelihara Tuhan. Amin. Kita masih dijaga, dilindungi, kita masih hidup sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang menjaga kita dari kecelakaan, dari pandemi yang luar biasa itu, atau kecelakaan mungkin kendaraan yang kita gunakan dan lain sebagainya. Dan kita masih hidup sampai saat ini, itu membuktikan bahwa Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita nggak perlu ada yang kita takutkan. Kalau saudara penakut, itu membuktikan saudara tidak percaya pada penyertaan Tuhan, pada penjagaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang takut hantu, takut akan hari esok, masih hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran, itu membuktikan bahwa orang itu tidak percaya pada pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan. Saya percaya, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia nggak memikirkan apa yang terjadi pada hari esok, sebab Tuhan merancangkan kepada kita hari depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya percaya saudara, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan kepada kita, tetapi
rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjaga saudara. Tuhan yang akan melindungi saudara. Dan Tuhan akan pastikan saudara dan saya aman. Walaupun di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak orang jahat, banyak orang ingin menjatuhkan, mau menghancurkan kita. Tapi kita percaya, yang menjaga kita bukan manusia, tapi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menggunakan jasa pengamanan, katakanlah satpam. Satpam itu bisa jebol juga saudara pengamanan mereka, karena mereka hanya manusia. Saya 8 tahun handle outsourcing di bank pemerintah saudara. Ada beberapa kejadian di mana ATM di kantor cabang itu jebol. Dirampok, dihancurkan, uangnya diambil saudara. Ada beberapa kejadian terjadi. Padahal ada satpam yang menjaga di sana 24 jam. Tapi kok bisa jebol? Itulah keterbatasan manusia. Di saat satpam itu tertidur, di sanalah rampok bereaksi. Di saat satpam lengah, mereka masuk, menjebol pertahanan dari kantor bank itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi kalau kita mengandalkan penjagaan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Makanya saudara, biarlah yang menjaga kita Tuhan. Di saat Tuhan yang menjaga kita, kita akan aman, tenang. Walaupun kita mungkin ada orang-orang jahat di sekitar kita, tapi kita akan tetap aman, tenang. Karena Tuhan menjadi penjaga kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah lengah. Tuhan tetap menjaga. Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa berseru, maka pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Selama kita tidak berdoa, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak akan menolong kita. Di saat kita berserah diri, datang, berdoa, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan beracara dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, di saat kita minta pertolongan Tuhan, kita datang berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Tuhan tidak akan tertidur, Tuhan akan menjaga kita, mengawasi kita 24 jam. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan akan memastikan kita itu aman. Makanya kita tidak perlu takut. Siang malam 24 jam itu kita nggak perlu takut. Orang bisa saja komat kamit baca mantra untuk menghipnotis kita, untuk menyantet kita, tetapi itu tidak akan menimpa orang-orang yang datang berseru minta pertolongan Tuhan. Tidak akan menimpa orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan pastikan kita aman. Makanya Tuhan akan menjaga kita, menjauhkan kita daripada kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kita, bahkan keluar masuk kita. Tuhan yang akan menjaga saudara dan saya. Tuhan akan pastikan kita aman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Segala usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.